Marcelino, Cyrus Margono, dan Ivar Jenner confirm bergabung siap terbang ke Jeddah. Sandy Walsh cedera, Asnawi comeback, Kluivert, saya butuh pemain pelapis sepadan. 150 negara berebut hak siar Indonesia versus Arab Saudi. Federasi Saudi sampai kaget bisa disiarkan negara sebanyak itu. ET peringatkan jangan coba-coba curang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seminggu menjelang round 4 berlangsung di Saudi, rasanya jantung sudah mulai deg-degan, berdebar kencang, dan pikiran juga mulai gak karuan. Bukan hanya satu pasal atau masalah, tapi banyak kebimbangan yang menghantui supporter timnas Indonesia saat ini. Pertama adalah soal badai cedera para pemain yang kian bertambah dan diprediksi juga bisa bertambah hingga mendekati round 4 nanti. Ya, saat ini kita baru saja menerima kabar dari salah satu bek kanan timnas, Sandy Walsh, kalau dia semalam mengalami cedera di ACL Elite melawan Seoul FC. Bahkan dia hanya bermain sekitar 20 menit dan langsung ditarik keluar. Sempat ada statement dari Sandy Walsh bahwa dia hanya mengalami kram otot dan bukan masalah besar, tapi banyak orang yang mulai ketar-ketir. Belum lagi penjaga gawang kita kemarin Emil Audero yang mengalami masalah saat melawan Como, dirinya tiba-tiba menghilang dari starting line up dan menjadi pemain cadangan. Kasusnya sama juga kalau Emil juga hanya mengalami kram otot saat melakukan pemanasan. Melihat itu, netizen skeptis. Misalnya, Emil tidak bisa tampil karena Maarten Pas yang dipanggil saat ini pun belum sepenuhnya pulih dan masih dalam tahap pemulihan. Praktis hanya sisa Hernando Ari yang fit 100% karena BRI Super League juga sudah jeda sejak minggu kemarin. Melihat badai cedera yang ada saat ini, membuat Patrick Kluivert sebagai head coach nampaknya sudah mulai geleng-geleng kepala Erick Thohir dan berpikir, ini gimana caranya Bijir lolos kalau pemain banyak cedera? Salah satu konsen yang memang cukup riskan adalah soal penjaga gawang. Andai saja Emil Audero fit, mungkin tingkat kekhawatiran kita bakal menurun 50% karena Bro satu ini memang sangat tangguh di bawah Mistar. Untuk posisi lain, apalagi center back nampaknya sudah cukup gemuk, hanya saja di sisi kanan kalau misalnya Sandy Walsh absen, yaitu juga hanya menyisakan Jakob dan Kevin Dix. Melihat hal itu, nampaknya Bro Patrick sudah menyiapkan plan baru dengan memanggil beberapa pemain lain yang visanya bahkan sudah diproses dan standby. Di bawah Mistar dikabarkan akan ada penambahan penjaga gawang, banyak rumor yang menyebut antara Nadeo Argawinata atau Cyrus Margono. Tapi yang jadi sorotan adalah jika yang dipanggil itu memang benar Cyrus Margono, karena Bro satu ini memang dinaturalisasi tidak melalui jalur PSSI. Jadi itulah kata orang yang menjadi alasan kenapa dia tidak pernah dipanggil ke timnas, meskipun di klubnya dia selalu tampil reguler dan impresif. Di sisi kanan, kabarnya juga Bro Patrick akan kembali menambal Sandy Walsh dengan memanggil Asnawi Mangkualam. Kita tahu sendiri kalau menit bermainnya di Port FC sangat reguler, begitu juga dengan penampilannya yang cukup konsisten, membuatnya memang cukup bisa jadi opsi. Ya, walaupun kalian bakal bilang gini, aduh ngapain pemain gerasak-gerusuk gitu dipanggil, jangan panggil El Nunduk deh, gak boleh begitu bro. Gitu-gitu juga Asnawi sudah berjasa bagi Indonesia dan timnas. Dia bahkan sudah bermain dari round pertama melawan Brunei Darussalam. Yang paling menarik adalah soal Marcelino yang sempat dicoret dan tak dipanggil kemarin. Saat ini dirinya dikabarkan comeback ke timnas lagi, usai Patrick Kluivert ingin menambal skuadnya untuk jaga-jaga pemain cedera. Ya, memang di awal Garuda Calling kemarin, nama Marcelino tidak ada karena masih dalam tahap pemulihan cedera. Namun saat ini dirinya dikabarkan siap comeback ke timnas dan langsung OTW Jeddah. Lalu ada juga Ivar Jenner, pemain tengah yang kini tampaknya bisa jadi opsi bagi Patrick Kluivert. Namanya juga tidak ada di Garuda Calling kemarin. Namun setelah beberapa banyak pertimbangan bersama para asisten pelatih, Patrick Kluivert kembali memanggil Ivar Jenner untuk mengisi lini tengah bersama Tom Hai ataupun Joey Pelupesi nanti. Dan ini tentu menarik, karena Ivar Jenner memang salah satu tipikal gelandang box to box yang suka mematikan serangan lawan.
Selain itu, progresi passingnya juga kerap kali membelah lini pertahanan lawan dan ini tentu bisa dijadikan kunci. Patrick Kluivert menyebut kalau butuh skuad lapis atau tambalan pemain yang standby karena dia sendiri tidak bisa memprediksi apakah semua pemain yang dipanggil nanti akan datang dengan kondisi fit. Mengingat beberapa pemain di Eropa masih akan bermain hingga tanggal 6 bulan ini, membuat tidak ada jaminan kalau mereka benar-benar tidak ada yang cedera. Saya selalu mempertimbangkan beberapa pemilihan pemain yang siap bermain dan saya tentu mengantisipasi beberapa pemain yang bisa saja batal bergabung jika di klub mereka mendapatkan cedera. Sejauh ini tentu ada penambahan karena ada beberapa pemain yang diragukan tampil, ucap Patrick. Ya, ada 4 pemain baru menyusul. Saya harap pemain kita bisa menjaga level permainan mereka di klub dan tiba di Jeddah tanpa cedera, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju gak Asnawi, Marcelino, dan Cyrus Margono dipanggil ke timnas? Kalau untuk Ivar Jenner, kayaknya kalian setuju kan? 150 negara berebut hak siar Indonesia versus Arab Saudi. Federasi Saudi sampai kaget bisa disiarkan negara sebanyak itu. ET peringatkan jangan coba-coba curang. Ada yang menarik di 7 hari menjelang round 4 berlangsung di Jeddah. Kabarnya saat ini banyak stasiun TV di tiap-tiap negara yang coba membeli hak siar itu dari AFC. Yaps bro, setidaknya ada 150 negara yang akan menyiarkan laga round 4 nanti, terutama match Indonesia melawan Saudi dan juga Irak. Kita tentu gak bisa pungkiri dan gak bisa bohong kalau magis dari timnas kita saat ini sudah merebak ke seluruh penjuru dunia. Bukan karena sensasi saja, karena memang perkembangan signifikan yang diperlihatkan sejauh ini sangat luar biasa. Bahkan di stadion saat bermain di GBK, sangat banyak sekali YouTuber dan juga influencer yang datang meliput, itu bukan tanpa alasan tentunya. Mengingat supporter kita sangat banyak dan dukungan di media sosial juga begitu masif, membuat mereka datang ke Indonesia berupaya mencari engagement atau traffic. Hal itu tidak heran memang, setiap Indonesia bermain di kualifikasi Piala Dunia selalu ramai. Hal itu membuat keheranan bagi Federasi Saudi yang memang menyebut kalau baru kali ini mereka melawan Indonesia dan disiarkan di 150 negara. Hal itu menurut mereka sedikit berlebihan, tapi faktanya memang begitu. Namun di balik ketidaksenangan Federasi Saudi justru memunculkan curiga bagi para netizen kita kalau mereka takut gak bisa curang. Ya, kalau mereka curang tentu mereka akan dihujat 150 negara. Karena yang menonton itu semua tentunya bukanlah orang tolol dan bisa membedakan mana yang adil dan curang. Contohnya adalah saat round 3 tahun lalu di Bahrain. Saat itu juga negara satu dunia bereaksi dan mengecam perlakuan wasit botak sialan Ahmed Al-Kaf. Lantas apakah Saudi berani berbuat curang minggu depan lawan King Indo? Menarik untuk ditunggu. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya. Gas!